Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Haris, NIM 200208502031 dari kelas PKK 04 Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pelayanan prima. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi tentang excellent service dan non-excellent service. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer care pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada 3 hal pokok, yakni peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi, keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada pelayanan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat 2 elemen penting, yakni berkaitan dengan pelayanan dan kualitas. Pengertian excellent service. Excellent service atau pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Pengertian butik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, butik adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern berikut serta kelengkapannya terutama untuk wanita, tentunya sesuai dengan mode mutakhir. Berdasarkan pengertian tersebut, pakaian di butik dikerjakan dengan tangan atau mesin halus, sementara ukurannya disesuaikan dengan orang tertentu. Bisa juga menggunakan ukuran standar mode. Jenis bisnis ini biasanya didirikan oleh desainer sebagai tempat untuk menjual produk rancangannya, sehingga style tidak sama dengan yang ada di pasaran. Hasil observasi usaha butik excellent service. Profil butik Galeri Batik Lontara. Pemilik Ibu Rida Yamin. Berdiri sejak tahun 2017. Jam kerja 10.00 sampai 19.00. Jumlah pegawai 8 orang. Alamat Jalan AP Petarani Ruko Neo Zamrud Blok G nomor 6 sampai 7 Makassar. Aspek 4P. Pertama, produk atau produk dengan kualitas kain dan jahitan yang rapi, baik dan berkualitas. Produk yang dihasilkan yaitu kain batik tulis, cap, printing, kemeja, blus, gamis, dan lain-lain, dengan ciri khas batiknya sendiri di Galeri Batik Lontara tersebut. Kedua, price atau harga. Dari 3 kategori penilaian yaitu murah, standar, dan mahal. Butik ini tergolong mahal. Butik batik ini mahal karena sesuai dengan kualitas kain dan produknya. 3. Place atau tempat. Tempat yang cukup strategis, dekat dengan jalan raya. Keempat,
promotion atau promosi melalui advertising atau periklanan produk menggunakan media sosial dan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Konsep pelayanan prima 6A. Pertama, action atau tindakan. Karyawan dari butik galeri tersebut memiliki sikap yang sopan, ramah, dan menghargai pelanggan. Kedua, attention atau perhatian. Para karyawan langsung memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan baik dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Ketiga, attitude atau sikap. Sikap dari karyawan terhadap pelanggan sangat ramah dan mereka juga berusaha memberikan kenyamanan terhadap pelanggan selama berada di butik galeri. Keempat, ability atau kemampuan. Setiap karyawan memiliki kemampuan masing-masing, baik dalam segi meeting, administrasi untuk pembayaran, promosi, penjahitan, pembatikan, serta berkomunikasi yang efektif kepada konsumen. Kelima, appearance atau penampilan. Para karyawan di butik galeri Batik Lontara tersebut memiliki sikap yang sopan, berpakaian rapi dan bersih. 6. Accountability atau tanggung jawab. Para karyawan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Jika ada kesalahan dari pelayanan, maka mereka akan meminta maaf serta langsung kepada pelanggan atas ketidaknyamanan pelanggan, seperti mewujudkan keinginan pelanggan, dan jika ada cacat dalam sebuah pemesanan maka akan digantikan. Pelayanan. Pertama, kerapian dan kualitas pelayanan. Pelayanan di butik tersebut sangat memperhatikan kerapian dan kualitas produk saat melayani konsumen. Kedua, alur pelayanan. Alur dari pelayanan butik batik galeri tersebut sejalan dengan keinginan pelanggan. Komunikasi. Komunikasi terjalin dengan sangat baik antara pelanggan dengan karyawan butik galeri Batik Lontara. Jika terjadi ketidaknyamanan terhadap konsumen, maka karyawan akan langsung meminta maaf kepada pelanggan dan meminta penjelasan yang lebih jelas kepada pelanggan agar dapat memenuhi keinginan pelanggan sesuai dengan harapannya. Keempat, menerapkan 3S. Karyawan sudah dibenahi sikap 3S dari awal mereka bekerja, yaitu senyum, salam, dan sapa. Kelima, kecepatan waktu. Karyawan akan langsung melayani dan menyambut pelanggan dengan cepat dan memberikan rasa nyaman kepada pelanggan serta siap siaga dalam melayani pelanggan. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik dalam lingkungan eksternal maupun internal. SWOT merupakan dari kata strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan strength atau ancaman. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari butik galeri Batik Lontara ini letaknya yang strategis dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang diberikan untuk kenyamanan pelanggan, seperti adanya ruang tunggu, ruang ganti khusus, tatanan produk yang rapi dan bersih. Kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan dari butik galeri Batik Lontara ini hanya pada tempat parkiran yang tidak terlalu luas. Ketiga, peluang, opportunities atau peluang. Peluang dari batik galeri Batik Lontara ini mengembangkan ide baru yang inovatif serta membuat tampilan yang menarik agar pelanggan tidak merasa bosan, dan juga banyaknya pesanan dari berbagai kantor-kantor daerah
bukan hanya di Sulawesi Selatan, namun di daerah Pulau Jawa pun ada yang memesannya. Keempat, ancaman atau threats. Pertama, banyaknya usaha yang sama membuat butik galeri batik Lontara harus mampu bersaing dengan mengembangkan produk dan juga kualitas produknya, serta menciptakan desain-desain batik yang baru dan bagus untuk diminati oleh pelanggan. Kedua, adanya pelaku usaha yang meniru atau menciplak desain dari galeri batik Lontara, contohnya seperti batik Syekh Yusuf Goa. Hasil dokumentasi dari galeri batik Lontara. Pengertian non-excellent service. Pengertian non-excellent service adalah pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau konsumen. Hasil observasi usaha rumah jahit non-excellent service. Profil rumah jahit Al-Kahfi. Pemilik usaha Nur Halimah, berdiri sejak tahun 2017, jam kerja 08.00 sampai dengan 17.00, jumlah pegawai 2 orang, alamat Jalan Bate Salapang, Tamarunang, Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan. Aspek 4P. Produk atau produk kurang berkualitas dan lumayan rapi. Produk yang dihasilkan seperti kemeja, gamis, blus, baju pesta, dan celana. Kedua, price atau harga. Harga produk yang tergolong murah. Ketiga, place atau tempat. Tempatnya yang strategis tidak jauh dari jalan raya. Keempat, promosi atau promotion. Melalui promosi word of mouth atau dari mulut ke mulut, sehingga promosi masih kurang. Konsep pelayanan prima 6A. Pertama, action atau tindakan. Memberikan perhatian kepada pelanggan, mendengarkan, menanggapi, memandang kepada pelanggan yang sedang menyatakan keluhan. Kedua, attention atau perhatian. Seluruh pelanggan selalu memberikan kesan perhatian kepada pelanggan dan mencermati keinginan pelanggan. Ketiga, ability atau kemampuan. Dapat berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan dan dapat menyediakan sarana. Keempat, appearance atau penampilan. Yang menjaga rumah jahit tidak memakai pakaian khusus, tetapi hanya memakai pakaian rumahan biasa, namun tetap tertutup dan kesannya kurang rapi. Kelima, attitude atau sikap. Menghargai pelanggan, menerapkan 3E, senyum, salam, dan sapa, berpikir positif. Keenam, accountability atau tanggung jawab. Karyawan selalu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatannya sendiri. Analisis SWOT. SWOT merupakan dari kata strength atau kekuatan, weakness atau ancaman, opportunist atau peluang, dan strength atau ancaman. Pertama, strength atau kekuatan. Memiliki harga yang murah sehingga mudah dijangkau masyarakat. Kedua, weakness atau kelemahan. Jahitan kurang berkualitas dan lumayan rapi, kurang pengetahuan, dan kurang promosi. Ketiga, peluang atau opportunis. Usaha yang sedang dijalani bisa dikembangkan dari waktu ke waktu. Keempat, threats atau ancaman. Kurang dalam menampilkan diri karyawan secara menarik. Hasil dokumentasi di Rumah Jahit Al-Kahfi.
Saya menyadari bahwa dalam observasi saya masih banyak kekurangan yang dimiliki. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan kepada teman-teman untuk memberikan saran dan kritikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.